Saya Baby Sumanti, pemilik Yayasan Bapontar yang sebelumnya adalah rumah singgah sejak tahun 1984 dan menjadi Sanggar Bapontar dan Yayasan Bapontar itu tahun 2002. Pada waktu itu saya kerja di Jakarta dan rumah kontrakan saya di Bendungan Hilir itu tempat orang kumpul-kumpul. Dan yang kumpul-kumpul itu bukan yang kerja aja, kan ada yang baru datang dari kampung dan tidak harus orang Manado, orang segala suku. Saya waktu itu berpikir kalau mereka tidak ada kerjaan, bagaimana mau mencari pekerjaan kalau makan pun harus nyari dulu, tempat tinggal nggak ada. Jadi saya terpikir tidak apa-apa kita menjembatani mereka untuk tampung dulu sementara, tentunya harus dikasih makan, supaya mereka ada tempat tinggal, nyaman, ada makan setiap hari, dan mereka bisa mencari pekerjaan. Kalau kita hanya kasih tinggal begitu saja, mereka nggak cari kerjaan, ya kembali ke nol lagi. Tapi ada juga yang memang sudah bekerja, tapi karena kepengen kumpul-kumpul dengan teman, dengan keluarga, yang mereka akhirnya jadi base camp di rumah singgah saya, waktu itu di Bendungan Hilir. Jadi sudah campur semua, ada yang sudah kerja, ada yang sudah berhasil, ada yang belum kerja, ada yang memang betul-betul habis dari penjara. Saya tidak pilih-pilih, siapa saja yang penting mau berubah. Kalau nggak berubah bukan tempatnya di rumah singgah kita. Sampai akhirnya bisa mendapat jalan keluar masing-masing. Dan ada satu orang Jawa Sunda ya, katanya mengaku dengan saya dia bekas perampok dan mau berubah. Saya kursusin dia baca tulis. Jadi saya panggil guru SMA waktu itu dan kursusin dia privat sampai dia bisa baca tulis. Nah, satu saat setelah 5-6 tahun dia datang lagi ke saya, datang berterima kasih karena dia bisa baca tulis. Dia jadi seperti kepala pemulung, membongkar rumah tua dan bisa buat kwitansi. Jadi akhirnya dia bilang berterima kasih karena bisa baca tulis, saya bisa dapat borongan, bongkar rumah tua, dan saya bisa menghidupi. Memang rumahnya itu waktu itu saya kontrak dua lantai, pokoknya sampai di lantai-lantai itu dialasin kasur. Jadi kan kita nggak boleh pilih-pilih orang dan tidak menseleksi loh. Tidak menseleksi sampai akhirnya ditanya, kamu nggak takut kok hidup bersama perampok, bekas narkoba, anak-anak nakal, iya kan? Ada sebagian anak yang berhasil, orang kaya, campur semua, iya kan? Saya bilang, kalau kita bekerja dengan hati, saya yakin kita berniat baik. Masa iya sih kita berniat baik malah kita dijahatin. Dan sampai saat ini ternyata memang orang yang mau berubah banyak. Artinya di rumah singgah itu ada orang kaya, ada orang sudah berhasil tapi hanya kepengen seneng-seneng supaya bersosialisasi dengan kawanua atau dengan teman-teman di mana saja. Ada yang betul-betul bekas dari penjara, bekas narkoba, bekas penjahat juga ada, sudah campur semua. Karena saya memang tidak memilih-milih, saya yakin namanya manusia itu pada dasarnya baik. Saya merasa ada satu kebanggaan tersendiri karena kita hidup pakai hukum kasih. Kita menolong orang, bisa membantu mereka supaya mereka mendapat jalan keluar masing-masing. Jadi positifnya saya berpikir di dunia ini memang kita harus tolong menolong. Dan ada satu pepatah dari pahlawan Samratulangit dari Minahasa, namanya Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia itu saling menghidupi. Kita tolong menolong satu sama lain. Dan semua agama saya kira mengajarkan yang sama, kita harus ada kasih antara sesama manusia dan kita tolong menolong semua selama kita ada di dunia ini.
Rumah singgah sebelumnya tahun 84 sampai tahun 2001. Awal dari 2002 itu saya ditawarkan oleh Pak Untung Mustafa satu set alat kolintang yang dia menawarkan diri untuk dibuat di sanggar. Tadinya saya pikir, aduh kok jadi saya di rumah singgah bikin kantin buat anak-anak yang belum kerja, kok jadinya kolintang, kayaknya jauh banget bedanya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ayah saya dulu pemain Hawaiian gitar, jadi ya nerusin dengan agak berbeda. Kalau itu ala barat, kalau ini tradisional, dan kebetulan dari daerah saya sendiri di Minahasa. Dan waktu itu saya pernah juga pulang ke Sulawesi Utara, ke Minahasa. Saya melihat kalau orang ada ulang tahun atau ada acara-acara, walaupun di jalan-jalan kecil, di gang kecil, mereka kok pakainya keyboard. Berarti hampir punah ini alat musik tradisional. Jadi saya walaupun dari jauh Jakarta, saya berniat kita pelestarian dari mana saja, karena pelestarian itu tanggung jawab semua rakyat Indonesia di mana saja. Jadi akhirnya saya berminat untuk menerima pembuatan alat satu set di sanggar. Dan setelah itu malah anak-anak yang jadi pelayan dan tukang masak dari kantin malah semua belajar kolintang. Akhirnya kantinnya yang bubar, kolintangnya yang jalan sampai saat ini. Nah, waktu itu juga pernah saya ada sekelompok anak-anak yang mereka hanya berlari-larian di sanggar, tapi kadang mereka jual koran. Dulu masih ada 3-in-1 ya, joki 3-in-1. Dikumpulin semua sama saudara saya namanya Pak Roni. Dengan sabar dia dengan pelatih melatih mereka. Dan akhirnya mereka sudah 3 kali tampil di Istana Negara dalam rangka proklamasi 17 Agustus. Mereka saat menjadi karyawan kantin, mereka seneng-seneng saja. Apalagi ini kayu bunyi, ada sesuatu yang baru untuk orang yang belum tahu tentang kolintang. Jadi mereka exciting aja. Begitu mereka sudah bisa, mainnya sampai tengah malam, sampai kongko-kongko. Besok bangunnya terlambat dong untuk pergi ke kantin. Yang ngalah kantin, bubaran aja kantin. Sanggar Bapontar awalnya kita roadshow. Saya berpikir di mana aja pasti orang perlu tahu tentang budaya Indonesia. Saya puterin ke taman-taman, ke bawah kolong jembatan, ke tempat pelelangan ikan. Kita main di tempat pelelangan ikan, habis main kita bakar ikan, lesehan, makan bareng-bareng. Jadi dengan segala cara di tempat umum saya tampilin mereka gratis. Nah akhirnya saya satu saat berpikir siapa tahu mereka bisa main di acara proklamasi kemerdekaan. Saya buat proposal dan kasih ke istana. Mungkin istana juga melihat kita sudah banyak tampil di tempat umum. Jadi kita diterima dan sudah 3 kali 17 Agustus dan 4 kali acara kenegaraan untuk main di istana. Nama saya Andre Semual sebagai pelatih kolintang Bapontar, juga di instansi-instansi, di gereja-gereja dan lain-lain. Dari tahun 2003 saya memang tetap sebagai pelatih di luar juga. Nah, waktu itu ya memang kebetulan saya kerjasama dengan Ibu Baby bagaimana cara untuk mengangkat budaya ini menjadi lebih dikenal orang agar supaya budaya kita ini lebih meluas. Dan kebetulan waktu itu memang menciptakan inovasi-inovasi tentang bermain musik, lagu-lagunya dan lain-lain yang termasuk Grand Kolintang ini. Ketika saya datang, pas sekali kebetulan pas-pasan dengan bidang saya. Di situ dia mengajak saya, dia bilang tolong bina grup ini semampu saya lah. Ternyata grup ini menjadi juara beberapa kali. Di istana itu setiap kali mau usul main di dalam, artinya yang lebih eksklusif lagi, mereka tidak mau. Kenapa? Karena kolintang itu terlalu banyak kan.
Lihatin, banyak seperti ini, unitnya banyak, mereka tidak mau karena space-nya itu makan space. Ya, untuk acara-acara begitu mereka tidak mau karena orang-orang seperti presiden-presiden luar negeri itu kalau datang, mereka itu mau makan malam itu maunya. Sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap
memberikan pelestarian, khususnya memang kita kepada anak-anak sekolah dasar, anak-anak SD yang dimana mereka itu masih banyak terkontaminasi dengan budaya barat yang dimana mereka harus menjunjung tinggi nilai budaya yang menurut saya generasi-generasi mereka lah yang akan memperjuangkan nanti, karena lambat laun kalau kita tidak mempertahankan pasti akan hilang di telan bumi seperti itu. Makanya dengan musik Kolintang kami punya progres, kami punya rencana, kami punya planning tetap untuk pelestarian, tetap untuk pengembangan, tetap untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya khususnya pada musik Kolintang ke tanah air. Intinya bahwa musik Kolintang ini harus tetap eksis dari berbagai macam generasi gitu, supaya tidak hilang semata-mata begitu saja. Saat itu saya bekerja, kalau hanya kasat mata rasanya tidak mungkin cukup lah, tapi itulah kebesaran Allah. Betul-betul saya buktikan saat saya membuat rumah singgah dengan hanya gaji saja, tapi semua berjalan mengikuti air yang mengalir, dan itulah kebesaran Tuhan ada di situ.